pengen apa? Pengen makan domba dia. Lalu bapak ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Dia teriak-teriak, serigala, 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 tolong, tolong, tolong. Uji kawannya yang lain, sudahlah, paling nak ngerjain kita lagi bapak itu, kata dia. Diamlah, beladang lagi tau, kata dia, lanjutlah. Subhanallah, tidak ada satupun yang datang menolong karena takut terhadap perkara-perkara dunia, sebab-sebab bencana dan malapetaka diberikan oleh Allah langkah-langkah untuk menghindarinya. Tetapi yang paling terpenting terdetik di hati kita semua bahwasanya Allah lah yang menentukan segala hal buruk dan baiknya dari semua sebab. Seperti orang menyatakan duit memang bisa menjadi jalan bahagia, tetapi sesungguhnya yang memberikan bahagia dari dalam duit itu siapa? Allah. Karena ada orang yang bisa membeli tapi tidak bisa mendapatkan rasa bahagia. Ya, saya pernah dapat cerita dari Ustadz Salim Villa. Dia pernah menemukan seseorang yang bisa membeli segala-galanya, tapi apa yang dia beli tidak bisa dia nikmati. Dia punya penyakit yang kalau tidur di tempat tidur yang lembut, badannya sakit. Sehebat apapun keadaan kayanya, dia harus tidur di atas tikar yang buatan orang kampung, terbuat dari daun pandan dan segala macam. Dia pernah berjumpa dengan seseorang yang bisa membeli segala sesuatu, tapi sayang, makan kacang dia berat, samurat. Minum manis baik dia takut diabetes, makan apapun, sehingga ketika dia melihat Ustaz Salim Fillah makan dengan nikmat, dia menggenggam cangkirnya dengan erat. Lalu Ustaz Salim Fillah berkata, bapak tidak dimakan makanannya. Dulu saya pernah susah memberi makanan, tapi saat ini mudah beli makanan tapi tidak bisa menikmati. Jadi bapak ibu yang berbahagia, kalau di sini dari paham, apapun di dunia ini yang menjadi penyebab rasa takut kita, letakkan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sejatinya manusia ketika melihat sesuatu, dia langsung berkata na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Contoh, bapak ibu dapat kabar kalau di satu tempat yang sering kita lewat ada pembunuh, ada orang yang sering mengganggu masyarakat. Kira-kira bapak ibu berkata apa kira-kira? Maka orang yang beriman akan berkata na'udzubillah min zalik. Dia akan berkata, aku berlindung kepada Allah dari bahaya semua makhluk yang diciptakannya. Maka ini sekedar muqaddimah mengawali segala sesuatu. Fahmi cuma mengajak kepada apapun yang ada di dunia ini, kita hanya melakukan ikhtiarnya, tapi letakkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang berbahagia, bersalawat dan salam buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang subhanallah tidak hanya baik ucapannya tapi juga baik bersikapnya. Tidak hanya baik sikapnya, tapi segala hal yang muncul dari dirinya baik. Senyumnya baik, semua yang ada pada dirinya baik. Kita mungkin semuanya pernah tahu sholawat Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun. Sholawat ini mungkin kita hafal, tapi kalau tidak ngerti kadang-kadang jadi nyanyian baik. Ini adalah salah satu syairnya yang menunjukkan apa yang pada diri Nabi itu baik semua. Apa di antara bunyi syairnya? Wa kaful mustafa kal wardi nadi. Telapak tangan Nabi itu seperti bunga mawar yang wanginya memanggil-manggil. Kalau kita sentuh, wa itruha ya baqa idza massathu ayadi. Kalau kita sentuh,
maka wanginya akan tinggal pada tubuh kita, ya. Maka jangan heran ada sebuah riwayat Nabi kalau lewat satu tempat wanginya tidak hilang 7 hari. Kalau KAP masuk WC, busuknya yang tidak hilang. Kalau Nabi lewat satu tempat, wanginya yang tidak hilang. Maka mohon maaf, Nabi itu belum bergerak apapun, baru disentuh badannya, sudah menimbulkan apa? Kebaikan. Nah, kita ini kadang-kadang belum berbuat, lah rusak gawe wong lain, ya. Nah, belum berbuat, lah rusak gawe wong lain. Kadang-kadang kita tidak ketemu dengan dia, rusak nama kita lentak dia. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Makanya kita meneladani baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala macam kebaikannya. Baik, perjumpaan kali ini saya ingin cerita tentang sesuatu yang pernah saya pelajari ketika di pondok. Kami ngaji kitab Qiraatul Rasyidah. Di dalam kitab Qiraatul Rasyidah itu diceritakan ada seseorang, dia ini sering berada di ladang pengembala kambing, dan masyarakat yang di sekitarnya ada yang mengembala kambing, ada yang bertani. Lagi duduk-duduk, dia kepengen bikin kehebohan di kampung itu dan di ladang itu. Terpikir oleh dia pengen membuat sesuatu yang bikin geger. Nah, di antara yang bikin menarik di daerah itu, kenapa kadang-kadang gembalaan harus dijaga? Karena ada serigala. Sering serigala muncul tiba-tiba. Lagi duduk-duduk santai-santai, terpikir oleh dia mau ngerjain masyarakat. Ketika terpikir ibu-ibu, akhirnya dia bersuara teriak-teriak, "Adzibu, adzibu, serigala, 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 tolong, tolong, tolong," kata dia. Padahal dia main-main tuh. Karena orang kampung ini belum pernah ada yang ngerjain, dia yakin dengan omongan apa tadi? Ah, ini berbondong-bondong semua datang, bawa golok, bawa cangkul, bawa linggis, mau bantu orang yang apa? Serigala. Sampai di sana dia tawa-tawa. Oh, katanya, "Maaf, aku ngerjoi kamu baik," katanya. "Tengok kamu serius nian," katanya, "beladang segala macam." Oh, dia yang kurang ajarnya budak ini, bapak ini, katanya kan. Jadi dia membohongi orang-orang supaya heboh. Oh, wong lah datang kalau. Sampai situ, subhanallah. Besok sudah tenang lagi. Besok ngerjoi lagi dia. "Serigala, serigala, serigala, serigala. Tolong, kambing saya mau dimakan. Tolong, tolong." Datang lagi orang berbondong-bondong, bawa apa? Bawa tombak, bawa linggis. Nah, nolong dia itu. Dari serigala yang bakal makanin apa? Makanin kambingnya. Sampai situ dia tawa lagi. Ya, biar seru kata Dejak kemarin, ya kan? Ya. Akhirnya ibu-ibu yang berbahagia, berlalu juga sudah 2 kali dia ngerjain masyarakat. Satu hari ketika dia lagi ngembala, ternyata serigala itu benar-benar datang, ya, pengen apa? Pengen makan domba dia. Lalu bapak ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Dia teriak-teriak, "Serigala, serigala, serigala, tolong, tolong, tolong." Uji kawannya yang lain, "Sudahlah, paling nak ngerjain kita lagi bapak itu," kata dia. "Diamlah, beladang lagi toh," kata dia, "lanjutlah." Subhanallah, tidak ada satupun yang datang menolong karena takut tertipu. Berapa kali? Ketiga kali. Tapi memang serigala itu datang ketika orang-orang pulang dari ladang. Bapak yang galak nipu tadi itu nangis. Apa katanya? "Nah," katanya, "nah, ngapa kambing ini habis?" Lah jadi serigala nian tadi. "Iyo, kamu nak tim cayo." Akhirnya apa? Orang itu bilang, "Semua sebab dirimu sering menipu orang lain." Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah ungkapan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata baginda Nabi? "Inna sidqa birrun wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yataharra an sidqi hatta yuktaba siddiqan indallah wa innal kadhiba fujurun wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal abda la yataharra 'alal kadhibi
hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya kejujuran itu adalah satu kebaikan, dan kebaikan itu membawa seseorang menuju surga. Dan seorang hamba hendaklah menjaga kejujuran itu sampai kelak di sisi Allah dia dicatat sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu adalah satu dosa atau keburukan, yang keburukan dari dusta itu akan membawa seseorang kepada api neraka. Dan hendaklah seorang hamba menjaga dirinya dari apa? Kebohongan, ya, menjaga dirinya dari kebohongan. Maka seseorang yang senantiasa menjaga dirinya atas kebohongan dicatat oleh Allah nanti di sisinya apa? Sebagai seorang pendusta. Nah, jadi kalau bohong ini ibu hati-hati, ini balak kita nih, ya. Segala urusan dunia, kalau terkait dengan urusan dunia bikin bahaya, ya, bikin bahaya. Apalagi urusan akhirat. Ada siapa yang galak tertipu muka cangkir, galak muka kulkas, ada botol tulisannya merek minuman Coca-Cola, pas diminum cuko. Hah? Ada. Tapi kan kalau itu bukan sengaja, ya, atau membuka roti kongwan isinya rengginang. Jadi ini yang namanya urusan dunia saja buat bahaya. Kalau ada seorang dokter tidak jujur, ya, orang sakak palak pening dikasih obat yang bukan palak pening, bisa jadi racun, ya. Kalau ada seseorang yang dagang tidak jujur, dia jual bakso sapi tapi yang dijual apa? Ya, bakso selain bakso sapi, entah itu bakso tikus, entah itu bakso babi. Ini akan membawa kepada apa? Kepada kerusakan, baik kerusakan dunia maupun kerusakan apa? Kerusakan yang sifatnya akhirat. Apalagi info-info yang sifatnya tidak jujur akan merusak segala hal. Akan merusak segala hal. Maka hati-hati kita ini kalau mau berkata sesuatu tentang apapun di muka bumi ini. Ini kira-kira yakin pempek nih enggak ini? Nah, ini kalau tidak pempek bahaya ini kan. Ya. Ya. Ini ujungnya mau ubi, ada ngandung ubi. Kalau tidak ubi bahaya, dikira granat. Ya. Ini maka kita bersyukur nih para ulama kita ibu-ibu terkait dengan hadis-hadis Nabi ini, mereka semua hati-hati dan jujur. Karena kalau tidak, mereka ini mendatangkan hadis-hadis palsu. Kalau mereka mendatangkan hadis-hadis palsu, kita yang setelah jauh dari Nabi ini 1400 tahun lebih dari Nabi, kita kira ini ungkapan Nabi, ternyata bukan ungkapan Nabi. Maka kita bersyukur adanya Imam Malik, adanya Imam Ahmad, adanya Imam Syafi'i, adanya Imam Bukhari, adanya Imam Muslim, adanya Imam Abu Daud, adanya Imam Nasai, yang mereka hati-hati dalam menghadirkan apa? Menghadirkan hadis Nabi. Aku nak nanya ibu-ibu, kalau ada uang di dusun dimintai tolong nyupir, dia tuh tidak pacak nyupir, tapi dia ngomongnya pacak nyupir, nanggung tidak penumpang tuh kira-kira. Nah, ini neraka dunia. Pacak kau nyupir? Pacak. Tidak tahunya dia nak nyobo-nyobo, mati penumpang. Jangan main-main, ya. Jangan main-main. Tuh banyak tuh yang galak nonton TikTok. Orang-orang yang pura-pura jadi tukang cukur. Habis tuh rambut orang yang apa? Yang dicukurnya. Ini kalau kita pura-pura. Nah, ini ada orang kadang-kadang kapan ditanya tuh tidak galak jujur baik. Baca tak kau kira-kira macam doa nih. Karena takut dicaci maki atau dianggap rendah. Oh, baca insyaallah. Akhirnya karena tidak katik yang dibaca doa tuh, nak bahasa Indonesia malu, ya, pura-pura bahasa Arab, ujung-ujungnya nama-nama masjid disebutkan. Allahumma assalam, Allahumma al-bari, Allahumma nurul iman, Allahumma nurul falah. Nah, apa-apa, jujur mah kita ini doa bahasa Indonesia. Aku minta maaf kalau kamu minta doa sama aku bacanya bahasa Indonesia inilah, ya kan? Karena doa itu yang paling terintinya ketulusan hati yang berdoa.
Ini ada satu cerita ibu-ibu, cerita tentang bagaimana kejujurannya Nabi Musa dan kejujuran seseorang wanita. Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Tuhanmu, apakah aku wanita ini bisa punya anak dari suamiku? Nabi Musa ini karena orang yang disebut kalimullah, orang yang senantiasa bicara dengan Allah, langsung nanya sama Allah, ya Allah, ini wanita kira-kira masih bisa punya anak enggak, katanya. Lalu Nabi Musa mendapat jawaban dari Allah, wahai Musa, katakan kepada wanita itu, wanita itu akim, mandul, tidak bisa punya anak. Nah, kita kalau seperti Nabi Musa, berat tidak ngomong sama perempuan tuh? Berat. Oka nih, ya, marah nih, pasti kaget dikato-katonya Allah nih kan, segitunya Allah. Nah, tapi mau tidak mau, karena itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan salah satu ciri Nabi itu apa? Siddiq, jujur. Apa yang disampaikan? Wahai perempuan, Allah mengasih tahu kalau engkau ini wanita mandul, tidak punya anak. Ya, namanya wanita disebut begitu nangis. Tapi wanita ini jujur dengan niatnya, jujur dengan harapannya. Sehingga satu waktu Nabi Musa melihat anak ini punya perempuan, punya anak perempuan. Lalu dia bertanya kepada anak perempuan ini, Allah kan sudah ngasih tahu kalau kamu mandul. Ini anak siapa? Ini anak saya. Loh. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kemarin engkau bilang anak ini mandul, tidak bisa punya anak. Apa kata Allah? Iyo, memang dia tuh mandul, tidak punya anak, tapi dia tuh jujur berdoa terus sama Allah. Ya, manggil terus nama aku, minta terus tiap hari, ya Allah, ya, semua mandul, tidak mandul ketentuanmu, tapi aku betul-betul pengen punya anak, ya Allah, terus dia minta sama aku. Ya, dia menyebut salah satu namaku, kata Allah. Akhirnya ditanya sama perempuan itu, apa benar itu? Kau ini berdoa terus? Iya, saya berdoa terus. Salah satu sifat Allah Rahim. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, ya Allah berikan saya anak dengan rahmatmu, Ya Rahim, Ya Rahim. Dan Allah tahu kalau dia ini memang jujur. Akhirnya Bapak Ibu, subhanallah, saya dikasih anak. Nah, jadi ibu-ibu, apapun ketentuan Allah, dan ini sesuai dengan hadis Nabi, la yaruddul qada il doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali apa? Kecuali doa. Sekalipun ibu dinyatakan oleh dokter besok mati, doa sama Allah, ya Allah, kalau memang aku hidup panjang baik dan menjadi kebaikan buatku dunia dan akhirat, panjangkan umurku, minta terus. Tapi kalau memang kematian bagiku adalah kebaikan dan bagimu amal solehku sudah menjadi kelengkapan untuk kecukupan bagiku untuk akhiratku, maka tentukanlah ketentuanmu. Minta sama Allah, jangan takut. Makanya tadi hubungan kita dengan takut dengan Allah ini kita jujur. Mohon maaf ibu-ibu, aku nak nanya, kira-kira banyak mana masker sama doa kita nih? Beli masker berkotak-kotak, tapi berdoa berapa kali kita nih? Ya. Mestinya maskernya banyak, doanya banyak. Karena ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maskernya dibeli, maskernya dipakai, langkah prokesnya dibuat, tapi jangan lupa doa. Berapa banyak orang jago prokes, ditentukan oleh Allah sakit. Makanya kita minta sama Allah banyak-banyak. Ada pula ini masker tidak katik berdoa bunda. Ada pula, ada tak kira-kira yang cak itu? Masker tidak punya, berdoa lah tidak pula. Ya, nah, ini lebih bahaya lagi ini. Ya, maka kita ini segala sesuatu yang kepada Allahnya lebih kenceng daripada yang terkait dengan dunia. Dan jangan terlalu kita ketakutan dengan mati. Kita khawatir nanti kita ini masuk kategori orang yang takut mati, cinta dunia. Kalau kita melihat kematian, maka Fahmi menyarankan dua. Pertama, kita tuh bertanya, ya Allah, kematian ini sudah banyak menghampiri tetangga aku tidak tahu mana giliran aku, ya Allah, mungkin besok, mungkin lusa. Maka aku minta kepadamu, berikan aku hidayah menjelang kematian ini, apa? Hidayah dan takwa, agar aku
kalaupun ditentukan mati dalam mati Bapak bertakwa. Dan yang kedua, ya Allah, aku hanya minta kalau memang dengan kondisi saat ini Engkau tentukan aku kematian, maka tentukan kematianku dengan apa? Husnul khotimah. Karena yang namanya mati itu tidak kata lain, Allah yang tentukan. Sehebat apapun penyakit seseorang, kata Allah mati. Sesehat apapun badan seseorang, kata Allah mati. Sehebat apapun sakit seseorang, kata Allah hidup. Ya, ini bukan apa-apa, ibu-ibu yang pernah sekarat, kan aku nih. Ya, pernah sekarat Pak ini, ibu berdoa ya, sama Allah dan minta doa sama. Pernah saya mendatangi seorang Habib Syekh yang pernah di sini sholawatan di sini. Ya, Habib, tolong doakan saya. Ya adik, Allahumma intis sumbuh dan panjang umur. Aku rasa sudah yakin dengan doa beliau itu. Ya, rasa sudah yakin karena makin ujung makin habis badan kita ini. Ya, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang berbahagia, maksud saya tuh ibu-ibu kalau lebih condongnya kepada Allah, segala hiruk pikuk dunia ini membuat kita tenang, ya, membuat kita tenang. Dan ya mohon maaf, saya cuma mengajak jangan selalu tinggalkan ibadah, apalagi masjid kita ini. Terus kita semua untuk berada dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang berbahagia, ya, Fahmi mengajak ini kita semua nih untuk apa? Untuk kuat dengan kejujuran kita. Ya, jangan sampai ya ada hal yang apa bahasa jujur ini, karena jujur ini membawa kepada apa? Membawa kepada surga. Nah, kita ini tidak tahu kira-kira yang terjadi di dunia ini kejujuran apa kedustaan. Wallahu a'lam. Karena infonya datang dari manusia, dan manusia itu punya dua kemungkinan jujur dan kemungkinan bohong. Ala kulli halin, nak jujur nak idah, semuanya kita serahkan sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jujur alhamdulillah, kalau tidak jujur tagolah dia. Ya. Karena orang-orang yang menyatakan dirinya jujur, mohon maaf kabe, ya, jujur saja, ini mohon maaf ini, jujur saja, kejujuran kita nanti tetap akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Karena begini kabe, ada jujur itu yang benar, ada jujur itu yang tidak benar. Ya. Jadi ada as-sidqu, ada al-haqqu. Apa jujur yang tidak benar? Contoh, jujur yang tidak benar itu Kak Ape nyeritai keburukan aku sama Om Indra. Nah, itu jujur. Memang aku buruk niat, tapi tidak benar itu. Ya, pahami itu Ustadz Kanji itu. Ya. Memang Kanji niat benar ya kira-kira ya. Sekarang juga. Ya. Diceritakan keburukan itu sama Om Ape, memang benar, tapi tidak memang jujur, tapi tidak benar. Ya, memang benar, tapi memang jujur, tapi apa? Tidak benar. Kenapa? Apa letak tidak benarnya? Ghibah namanya. Jadi apa benar itu? Benar itu mawaqo', sesuatu hal yang terjadi itu jujur. Menceritakan sesuatu hal yang terjadi itu namanya jujur. Kalau benar itu apa? Sesuatu hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau seandainya Fahmi ini jelek, buruk, akhlaknya buruk, kebenarannya, kejujurannya seperti itu, pernyataannya seperti itu, tapi ketika diceritakan di antara kita untuk menjelek-jelekkan, ya, untuk menjelek-jelekkan, maka ini jadinya apa? Ghibah. Dan yang lebih parah, ghibah ini bisa menjadi namimah. Apa sebabnya? Yang tadinya Om Indra, ya, senang dengan aku, ujungnya jadi apa? Jadi benci. Ini bahaya. Tapi kalau kita bercerita kepada seseorang untuk solusinya, tidak jadi masalah. Ya. Contoh, ya, Fahmi punya masalah dengan tetangga, masalah duit. Ya. Om Kak Apek cerita sama Om Indra, kasihan tuh Fahmi itu, mana lah solusinya? Dia tuh Fahmi itu lagi bangun asrama tuh, jak mana lah kira-kira? Contohnya tuh kira-kira kami. Jangan dimasuki hati sama Pepe. Kalau tersinggung bagus uji Om Ape. Uji Om Indra, kita ini lagi nyari orang yang mudah tersinggung, ya. Kapan dia omong urusan makan, ngajak makan. Kapan dia urusan ngajak nganu semen pondok, laju nginjuk niat.
Ayo jika apa nyinggung aku nian sudahlah kaget 3 tronton. Ya. Amin. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang namanya jujur tapi tidak benar, ada yang namanya jujur tapi benar. Nah, jangan sampai kejujuran kita juga tidak benar. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kajian masalah jujur ini banyak sekali, tapi ala kulli halin karena waktu kita, yang lain lah nengok meja makan galau-galau ya. Aku nengok Masjid Al-Bari ini tinggi nian imannya. Wong lain banyak yang ketakutan, ini masih sibuk nak makan banyak. Ya. Tapi ini memang subhanallah, makan ini ciri wong sehat, udah gak bohong ya. Kapan dia masih kuat makan berarti apa? Sehat. Makanya setujunya aku dengan Masjid Al-Bari ini ya, bahwasanya ya menunjukkan kalau wong yang datang ke Al-Bari ini apa? Sehat-sehat. Kenapa? Sanggup makan gitu ya. Dan kita tengok lagi siapa yang cangwal lah makan di sini nambah pula kira. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, ya Allah ya Rahman ya Karim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami pendosa sedang mengangkatkan tangan kepadamu ya Allah, dan Engkaulah mengetahui kejujuran daripada hati kami dengan angkat tangan ini ya Allah. Kami adalah makhlukmu yang lemah ya Allah, yang tidak bisa menolak ketentuanmu ya Allah. Kata Engkau sakit-sakit, kata Engkau mati-mati ya Allah, kata Engkau sulit-sulit, kata Engkau mudah-mudah ya Allah. Tapi hambamu ya Allah meyakini dengan rahmatmu Engkau yang maha rahim. Kami minta kepadamu ya Allah, dengan rahmatmu jagalah kami dari penyakit ya Allah. Sehatkanlah badan kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim, Engkau yang maha menghidupkan, Engkau yang maha mematikan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat. Tapi kalau seandainya panjang itu buruk ya Allah, maka tentukan kebaikan buat kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Engkau yang maha menentukan takdir kami ya Allah. Kami tahu Engkau yang maha tahu, tapi kami tidak tahu apa yang Engkau tahu ya Allah. Maka kami hanya meminta apa yang kami tahu ya Rahman ya Karim. Setahunya kami ya Allah, kami semua ya Allah berharap kemudahan ya Allah. Maka apa yang sulit ya Allah mudahkan ya Allah. Maka apa yang sulit Engkau mudahkan, dan apa yang mudah Engkau tambahkan kemudahannya ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami tidak tahu ya Allah apa yang akan terjadi pada akhir hidup kami, apakah surga atau neraka. Tapi kami hanya minta apa yang kami tahu dari apa yang kami tahu ya Allah ya Rahman ya Karim, bahwa surgamu adalah baik. Maka kami minta surgamu ya Allah, bimbing kami menuju surgamu dan lebih tinggi menuju ridhamu ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, saudara dulur kami yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang sakit sembuhkan ya Allah. Mudahkanlah pengobatannya ya Allah, mudahkan pengobatannya. Kalaupun Engkau tentukan kematian baginya ya Allah, jadikan kebaikan buatnya ya Allah. Jadikan penyakitnya sebab mendapatkan surgamu ya Allah. Jadikan sebagai husnul khatimah, sehingga dia tergolong orang yang beriman, tidak takut sedikit pun dengan kematian yang ada di hadapannya ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Allah, jauhkan kami daripada kebohongan dunia ini ya Allah. Dekatkan kepada kami dengan kejujuran ya Allah. Singkirkan orang-orang yang membawa dusta, mulai dari pemimpin sampai rakyat ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang membawa kebohongan ya Rahman ya Karim, yang akan menghancurkan kehidupan dunia ini ya Allah. Dengan bohongnya ia ingin mendapatkan keduniaan ya Allah, tapi menghancurkan kebahagiaan rakyatnya ya Rahman ya Karim. Ya Allah, jagalah anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bimbing kami semua ya Allah. Usaha kami mudahkan, buka pintu rizkinya ya Rahman ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.